gitu. Terus Anda meminta penjelasan dari Pak Ray apa yang terjadi pada Marvel pada saat itu? Iya, pasti saya juga tanya sama Ray-nya gitu kan, apa yang terjadi gitu kan. Cuma mungkin karena kondisi semuanya masih panik. Ray juga kan kondisi katanya dia juga nggak begitu tahu persis, hanya berdasarkan dari kesaksian si Rianti. Dan pada saat itu saya nggak bertemu dengan Riantinya. Gitu. Jadi paling saya hanya berdasarkan dari dokter aja, keterangan dari dokter. Dari situ saya baru lihat dari hasil CT scan-nya bahwa tempurung anak saya, tengkorak bagian ke belakangnya itu sudah retak gitu. Oke. Kapan terakhir kali Anda bertemu dengan anak Anda, Mbak Yeni? Kurang lebih bulan September Oktober itu 2014. Itu terakhir saya bertemu anak saya. Oke. Baik, selama ini Marvel memang tinggal sama Pak Ray? Iya. Oke. Nah, yang melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya ini adalah Ibu Yeni apa Pak Ray pada saat itu? Kami berdua. Memang sebelumnya juga, ya, sebelumnya memang kan waktu masih di ICU, saya sempat minta Pak Ray untuk diadukan dulu gitu, dilaporkan di polsek setempat, itu kan di BSD. Cuma kata Ray, laporannya ditolak karena tidak ada saksi. Jadi mereka tidak mau terima. Gitu. Jadi ya udah, karena kita sambil melihat kondisi anak saya kan, saya nggak bisa, maksudnya saya udah lama nggak ketemu anak saya gitu kan, jadi saya tetap standby di ruang ICU itu. Nah, Mbak Yeni, yang membuat Mbak Yeni dengan Pak Ray pada saat itu melaporkan kejadian ini ke polisi, kan pasti ada kecurigaan. Nah, kecurigaan ini munculnya dari mana? Karena saya lihat kondisi anak saya dan kesaksian dari Riantinya, dia hanya kasih tahu dari si Ray kalau dia itu habis kasih minum susu dia muntah-muntah, habis itu dia jatuh dari kasur. Ya, Anda katakan tadi memang sudah cukup lama tidak bertemu dengan anak Anda, tetapi ketika berkomunikasi terakhir kali mungkin, apakah juga pernah ada sikap atau pembicaraan kalau memang belum bisa bicara begitu ya, masih cukup kecil, apakah sempat seperti ingin mengadu ada perbuatan yang kurang menyenangkan yang ia dapatkan mungkin? Gimana, sorry? Ya, ketika Anda berkomunikasi dengan anak Anda, apakah juga sempat anak Anda mengadu kepada Anda sebagai ibunya, ada perbuatan yang kurang menyenangkan yang sering didapatkan? Terakhir saya bertemu masih baik-baik aja, masih sehat ceria. Nah, terakhir bertemu kan berarti Oktober sampai antara Oktober dan September ya, betul Bu Yeni? Iya. Oke. Nah, selama itu pernah berkomunikasi, artinya menanyakan kepada Pak Ray bagaimana kondisi Marvel sehari-hari? Ada. Dan selama itu tidak ada kecurigaan apapun dari Ibu Yeni? Tidak ada, baik-baik saja. Oke. Bu Yeni mengenal secara personal Rianti ini? Tidak. Baik, saya ingin ke Pak Ray. Pak Ray, kita tahu memang Anda berdua sudah berpisah begitu ya. Tapi kemudian bagaimana awalnya Anda mengenalkan anak Anda, Marvelio ini, kepada Rianti waktu itu, dan kesehariannya seperti apa? Jadi kalau Marvel itu sama Rianti itu kesehariannya, kadang saya tuh kalau kerja tuh suka pulang tiba-tiba kan, tanpa memberitahu kalau Rianti saya pulang gitu. Saya kadang suka lihat Marvel itu di kamar, sedangkan Rianti nanti kadang di luar. Jadi Marvel di kamar sendiri. Nanti kalau tiba-tiba kalau saya pulang, Marvel juga udah tidur. Terus kalau saya pulang tiba-tiba tuh Marvel lagi makan. Tapi makannya kan anak saya tuh kan kalau makan susah. Jadi tuh kadang kalau sama Rianti itu suka dicegokin banyak minuman gitu loh. Jadi kebanyakan air putih dibanding makan. Jadi saya selalu bilang sama Rianti jangan dikasih minum kalau mau makan. Begitu Marvel itu bukan anak yang nakal. Jadi Marvel itu anak yang nurut banget sama Ria. Dan Marvel itu seneng sama Rianti itu. Jadi kalau Rianti bilang apa, Marvel itu nurut. Karena taunya Marvel ya Rianti mamanya Marvel. Marvel itu kalau dikasih mainan apapun, di setelin DVD, itu dia nurut, duduk, nonton, main sendiri. Dikasih game, dia main sendiri. Dia nggak ada ngotak-ngatik musik kemana gitu, nggak ada. Marvel itu nurut, dikasih makan apa, yuk makan. Terus dikasih misalnya dia demennya apa, di agar atau pisang apa dibikinin. Jus apa yang dia suka dibikinin. Nah Marvel tuh nurut anaknya.
disuruh tidur ya Mahfir tidur. Mahfir tuh bukan anak yang, dia pun di seumuran dia tuh susah untuk nangis. Jadi dia di seumur dia itu dia lebih nahan nangisnya. Baik. Jadi kalau diomelin pun dia cuma meredam gitu nangisnya. Oke, baik. Tahan dulu Pak Rey, nanti kita akan kembali karena kami harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Sebagai seorang ayah sangat senang gitu loh melihat anak saya tuh tumbuh ceria, mulai senang lagi, mulai bisa tidur lagi, mulai bisa makan teratur. Maka saya bisa mempercayakan ke Rianti. Dan saya nggak nyangka kalau Rianti bisa melakukan hal sepele seperti ini. Saya udah bilang sama dia, tolong jagain Marvel, sepanjang kamu jagain Marvel, selamanya pasti akan sama saya. Oke, sekarang posisinya Rianti sudah ditahan, sudah jadi tersangka kasus pembunuhan anak Anda. Bila ada Rianti di depan Anda saat ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Baik, saya ingin ke Bu Yeni. Bu Yeni, ini tadi kita sudah simak Rianti, si pelaku sudah meminta maaf begitu. Kalau Anda memiliki kesempatan untuk berbicara dengan si pelaku atau Rianti ini, apa yang akan Anda katakan? Ya, Bu Yeni, Anda bisa mendengar saya? Bu Yeni, Pak Rey, Anda bisa mendengarkan saya? Mendengarkan kami dari studio? Kita coba ke kuasa hukum kedua orang tua Marvel, ada Pak Bona. Pak Bona, Anda mendapat suara dari studio sudah jelas, Pak Bona? Sudah Mas, sudah. Oke. Ya. Pak Bona, setelah kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, apa langkah hukum dari pihak keluarga? Sebelumnya kami dari Andri dan rekan itu mengucapkan terima kasih atas kinerja dari kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya unit Renata unit 4, karena dapat mengungkap secara cepat kasus ini dengan gamblang. Nah, halo? Ya, silakan Ya, Pak Bona. silakan Pak. Silakan Pak Bona. Ya, jadi langkah-langkah hukum ini akan kami sampaikan, yaitu kita akan mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena ini adalah kejahatan yang, bagi kami ini adalah kejahatan yang sangat tidak manusiawi ya. Seorang anak kecil dengan tega dibunuh. Bahkan menurut kami itu hewan aja pun nggak tega untuk membunuh anaknya gitu loh. Ya, langkah hukum selanjutnya apa Pak yang akan kami sangat dilakukan? berharap dari keluarga korban, pihak kepolisian segera mengungkap apa motif yang sebenarnya yang terjadi. Banyak kenyagalan juga yang telah diberikan kepada Polda Metro Jaya. Contohnya lah kami berikan itu kayak luka di kepala. Nah, dia luka di kepala. Itu dia bilang itu karena dorongan. Tapi menurut cerita yang kami dapatkan dari orang tua korban, khususnya sang ayah, bahwa luka yang ada di kepala itu adalah nyeplak dari diceplak dari karpet ya Pak Raya, karpet mainan yang ada di bawah tempat tidurnya. Betul. Oke. Ya. Kalau tidak salah ada luka juga di bagian dagu begitu. Halo. Ya. Pak Bona, kalau tidak salah ada dalam otopsi begitu di dalam tubuh korban ini di bagian dagu juga ada luka. Itu karena apa ya Pak? Halo. Maaf putus Bu. Baik. Baik. Pak Bona, mungkin kami ke orang tua dari korban, Bu Yeni, Anda bisa mendengar kami? Baik. Ya. Bu Yeni, Anda bisa mendengar kami? Ibu Yeni bisa mendengar kami? Mendengar. Nggak mendengar. Baik. Baik, nanti kami akan lanjutkan perbincangan di Kabar Petang sesaat. Polres Melawi dini hari tadi tega membunuh dua anak kandungnya yang masih balita dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, pelaku juga memutilasi jasad kedua anaknya tersebut. Brigadir Petrus Bakus, anggota Satuan Intelkam Polres Melawi, membunuh dua anak kandungnya yang masih berusia 3 dan 5 tahun di rumah dinas pelaku asrama Polres Melawi Pontianak, Kalimantan Barat.
Pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, istri Brigadir Petrus, Windy, yang tidur di kamar terpisah, terbangun dan melihat pelaku berdiri di depannya sambil memegang parang. Pelaku memberitahu istrinya bahwa kedua anak mereka sudah meninggal. Saat istri pelaku melihat ke dalam kamar, kedua anaknya sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Kemudian istri pelaku melarikan diri keluar rumah, meminta pertolongan ke rumah dinas anggota Satuan Intelkam lainnya, Brigadir Sukadi. Tidak lama kemudian, Brigadir Petrus datang ke rumah tersebut dan kepada Brigadir Sukadi, pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri. Dan perkembangan kasus polisi bunuh anak kandung, kami langsung bergabung melalui sambungan telepon bersama Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, ada AKBP Arianto. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore. Ya Pak Arianto, sejauh ini dari pemeriksaan kepolisian, apa sebenarnya motif dari tersangka membunuh dua anak kandungnya ini Pak? Saat ini kepolisian masih mendalami apa yang menjadi motif daripada tersangka melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Namun dari sedikit dapat saya sampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka. Bahwa intinya yang pertama, tersangka mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Dan di dalam melakukan pembunuhan tersebut tersangka dalam kondisi yang sadar. Kemudian yang kedua, dari pengakuan tersangka sendiri bahwa tersangka tidak menyesal melakukan pembunuhan terhadap anaknya tersebut. Tidak menyesal, karena, Pak? Ya, tidak menyesal karena yang bersangkutan merasa ada bisikan yang memerintahkan bahwa hal ini adalah persembahan kepada Tuhan. Pak Arianto, keterangan dari istri dikatakan bahwa beberapa hari ini ada perilaku aneh yang dilakukan tersangka atau tersangka ini berperilaku aneh. Apakah Anda pernah mendengar dari rekan kerja misalnya dari tersangka tersendiri ada perilaku aneh selama bertugas? Ya, sementara ini keterangan terkait dengan tersangka kita baru mendapat keterangan dari istrinya. Memang istrinya menyatakan bahwa dalam minggu-minggu ini tersangka ini sering marah-marah. Kemudian sering menceritakan kepada suaminya bahwa kepada istrinya bahwa yang bersangkutan sering mendapat bisikan-bisikan. Untuk terkait dengan keterangan dari rekan kerjanya sampai saat ini ke pihak penyidik masih melakukan pendalaman atau melakukan pemeriksaan terhadap rekan-rekan kerja yang terkait. Sejauh ini pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian apa saja yang sudah didapatkan Pak Arianto? Ya, tadi saya sampaikan terkait dengan keterangan dari tersangka sendiri tadi mengatakan bahwa dia tidak merasa menyesal melakukan pembunuhan terhadap anaknya karena mendengar bahwa hal ini merupakan bisikan atau perintah dari persembahan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga merasa tidak menyesal karena menganggap bahwa anaknya ini sudah kembali ke surga, kembali kepada dirinya kembali. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan juga mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan sejak ia lahir dari rahim ibunya. Nah, ini pengakuan-pengakuan yang disampaikan tersangka kepada penyidik dari hasil interogasi yang disampaikan tersangka. Oke, bagaimana juga terakhir nih Pak Arianto, bagaimana dengan kondisi istri dari tersangka saat ini? Kalau tidak salah juga sebenarnya istrinya juga menjadi target pembunuhan dari tersangka juga Pak Arianto. Ya, memang dari keterangan istrinya bahwa tersangka memang sempat akan melakukan pembunuhan kepada istrinya, namun istrinya dengan berargumentasi untuk meminta air minum. Dan pada saat suaminya mengambil air minum, istrinya sempat dapat melarikan diri ke rumah tetangga. Kemudian terkait dengan kondisi istrinya saat ini, istrinya masih dalam kondisi secara fisik sehat. Kemudian diamankan di Mapores, di rumah dinas Kapolres. Kemudian terkait dengan tersangka sendiri, secara fisik kondisinya dalam keadaan sehat. Namun dari kondisi cara bicaranya yang bersangkutan atau tersangka
kelihatan meracau atau tidak mengenal dirinya sendiri. Artinya akan ada pemeriksaan secara kejiwaan juga Pak Arianto? Ya, saat ini juga Polda Kalimantan Barat melalui Biro SDM dalam artian bab psikologi juga akan melakukan proses pemeriksaan psikologi terhadap yang bersangkutan. Baik, kami akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih AKBP Arianto, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat atas informasinya. Dan pemirsa, Kapolri Jenderal PR diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pengadaan proyek infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemeriksaan mereka dilakukan seiring pengajuan Justice Collaborator oleh Damayanti. Bang Batan, Bang Batan, awas timur got, Bang Batan, awas timur got, Bang Batan, ayo lari bang, komentar bang, gimana bang, kita dikemanain bang, terima suap juga ya bang, terima suap juga. Arus lalu lintas di kawasan Rasuna Said Kuningan sontak padat setelah salah satu anggota Komisi 5 DPR, Fatan, asal fraksi PKB ini lari dari kejaran wartawan. Entah apa alasan Fatan menghindar dari wartawan usai diperiksa oleh KPK dalam kasus pengadaan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Fatan adalah salah satu saksi dari 3 anggota Komisi 5 DPR yang diperiksa pada Kamis kemarin. Dalam 2 pekan terakhir, lembaga anti rasuah ini memang giat menyelesaikan proses penyidikan kasus yang telah menjerat bekas politikus PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti. Belakangan diketahui, KPK telah menetapkan 1 tersangka dalam kasus ini. Namun KPK enggan mengumumkan secara resmi siapa tersangka yang dimaksud. Mestinya ada tersangka baru, tapi yang mau ditersangkakan sakit, ya udah kita tunggu ya. Menerima duit dari Damayanti juga bang? Enggak. Soal pembahasan. Rekan Damayanti di Komisi 5 DPR saat ini tengah menjadi fokus penyidikan oleh lembaga anti rasuah. Selain Fatan, terdapat pula politikus Partai Amanat Nasional Andi Taufantiro yang sudah diperiksa. Dari 8 anggota Komisi 5 DPR yang telah diperiksa, hanya politikus Golkar Budi Supriyanto yang telah dicegah berpergian ke luar negeri. Pencegahan menyusul penggeledahan yang dilakukan KPK pasca penangkapan Damayanti. Kita sudah serahkan aja ke KPK kan, biar KPK yang secara profesional. Ya. Kita sudah memberikan dukungan terhadap laporan risalahnya, kesimpulan, ya, dan juga kunjungan kerja kita sampaikan ke KPK. Jadi kalau memang kita perlu informasi klarifikasi lain silakan aja. Ya Bu, ini jatah komisi kan Bu ya? Sudah hampir sebulan mereka di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setiap kali diperiksa, Damayanti sudah tampak lebih tenang. Ini berbeda saat bekas politikus PDI Perjuangan ini ditangkap. Mungkinkah sikap tenang ini akibat dari tekad Damayanti menjadi justice kolaborator yang tak ingin menanggung